sebagian ulama kita itu memang semangat untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu tidak terputus walaupun dari atas pembandingannya. Maka dia sangat senang dengan kedatangan orang-orang untuk membesuknya dan sekaligus kesempatan untuk menyampaikan hadis. Antum tahu ikhwas sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau ini ulama Qasim, ulama besar Saudi, bahkan ulama dunia. Beliau itu di mana domisilinya? Di Qasim, Unaiza, ya, Jami' Kabir yang beliau warisi dari guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Tapi beliau sejak waktu lama, kalau di bulan suci Ramadan beliau ke Haram Makki. Ya, beliau juga alhamdulillah sering juga ke Masjid Nabawi, ya. Dulu juga kita alhamdulillah di masa kami beliau masih sehat-sehat, ya. Maka alhamdulillah dalam banyak momen, ya, kita para asatidah yang di zamannya itu, ya. Jadi kalau kami di tahun-tahun 93 sampai 98 itu masih ketemu dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu wafat tahun 2001, ya, tahun 2001. Jadi menjelang kematian beliau. Beliau itu tiap Ramadan selalu di Masjid Haram Makki. Makanya sebagian buku beliau Durus Ramadan atau Durus Haram Al-Makki, ya. Sebagian buku beliau itu dijudulkan Durus Haram Makki, kumpulan taklim Syekh Utsaimin di Haram Makki. Karena kebiasaan yang beliau lakoni ini selama bertahun-tahun, ketika beliau sudah sangat parah keadaannya, beliau sudah pergi ke Amerika, ya. Syekh Utsaimin itu meninggalnya dalam keadaan sakit kanker, ya, sakit kanker. Dan beliau waktu itu sudah dinasihatkan oleh para dokter mesti di kemo. Tahu kemo? Itu pakai sinar laser untuk meringankan kanker, ya, tapi tidak bisa menghilangkan semuanya. Cuma dampak buruknya kemo, ya, walaupun menunda kadang dari kematian, dampak buruknya itu apa? Gugur rambut-rambut, ya. Makanya beliau bilang, saya tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan jenggot saya ini gugur satu persatu, ya. Maka beliau lebih rela untuk tidak di kemo, ya. Beliau minta cari obat-obat alternatif, ya, hingga beliau meninggal dunia. Beliau dalam keadaan seperti itu. Tapi waktu beliau meninggal dunia sudah sangat kurus. Setelah pengobatan di Amerika, di tahun kematiannya, tahun wafatnya, beliau sudah sangat parah. Tapi beliau bilang, di bulan suci Ramadan, saya masih hidup. Saya tidak ingin Ramadan berlalu, lalu saya tidak melakukan kebiasaan saya yang tahunan. Maka beliau minta untuk dibawa ke Masjid Haram. Dan ada tempat khusus di mana beliau menyampaikan taklim di situ, di tempat khusus, dan didengarkan oleh jamaah, ya, mic-nya, speakernya diperdengarkan di majlis yang biasa beliau berada di situ, kursinya. Orang-orang yang hadir di situ tidak melihat lagi Syekh, tidak lagi Syekh, karena Syekh sedang ada di tempat khusus, inayah khusus, ya. Mirip-mirip kalau di rumah sakit kayak ICU-nya sudah sangat parah, tapi beliau menyampaikan taklim dengan semampu beliau, ya, tidak sebagaimana biasanya, tapi beliau masih menyampaikan juga. Dan tahun itu juga, ya, rahimallahu taala, beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana hirs sebagian ulama kita untuk terus menyampaikan ilmu sampai menjelang kematian beliau. Dan kita tahu kedua yang terbaik adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Kapan beliau sampaikan? Di hari-hari ketika beliau sudah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah ditikam oleh sang musuh Abu Lu'lu' al-Majusi, dalam keadaan parah, 3 hari beliau terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, dan kadang tidak sadarkan diri, tapi beliau terjaga setiap masuk waktu sholat. Dan beliau mengatakan, as-shalah, as-shalah, la hazza fil Islam liman taraka as-shalah. Beliau bangun, lalu kadang beliau memaksakan mau wudu atau mau bersiap-siap untuk sholat. Orang biasa bilang, istirahatlah, istirahat dulu, karena mereka melihat bagaimana parahnya tikaman dari sang musuh Allah itu. Tapi seorang Umar yang sudah terbiasa dan cinta akan sholat, terjaga pada waktu-waktu sholat, dan ketika ditanya, beliau ingatkan, la hazza fil islami liman tarakas sholah, karena tidak ada bagian dari keislaman bagi orang yang
meninggalkan sholat. Itu pesan-pesan beliau menjelang kematian, dan sangat banyak ya contoh ulama-ulama salaf yang seperti itu. Jadi memang ada kadang ulama yang seperti ini, sampai di masa-masa sakitnya tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Hadisnya sampaikan